warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rere selaku dosen mata kuliah manajemen perkantoran yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan SOP dari mitra kami yaitu The Otis melalui aplikasi Bizagi. Di next. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Rona Cakrawala, Salsa Nabila, saya sendiri Restu Rahmadani, Sinjelis Dawati, Putri Cahya, Rina Silviana, Alia Rahma, Feregrina, Deko Rahmadani, Ismet Ardianto, Steven Yobel, dan yang terakhir Galang Rehansyah. Oke, mungkin penjelasan latar belakang akan dijelaskan oleh Salsa dan Rina Silviana. Kepada Salsa dan Rina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Poin pembahasan yang pertama adalah terkait latar belakang. Jadi, The Otis merupakan UMKM yang bergerak di bidang minuman. Minuman dengan nama The Otis ini menjual berbagai varian rasa seperti matcha, Silver Queen, tiramisu, dan masih banyak varian rasa lain. The Otis ini juga menyediakan topping seperti boba, Oreo, choco chips, dan banyak topping-topping lain yang mereka sediakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rina. Selanjutnya yaitu standar operasional prosedur. Nah, SOP ini seperti yang kita ketahui merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, SOP ini biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, dan juga metode penulisan prosedur. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Salsa dan Nabila. Selanjutnya, yang akan membahas fungsi SOP, Putri Cahya dan Sinjel Namo. Kepada Putri Cahya dan Sinjel Namo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah fungsi SOP. SOP atau Standard Operating Procedure memiliki peran penting dalam bisnis, termasuk UMKM minuman boba. Berikut adalah beberapa fungsi dari SOP. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. SOP membantu dalam memastikan bahwa setiap proses bisnis dijalankan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk. Dengan SOP, setiap langkah dalam proses pembuatan minuman boba dapat diatur dengan detail, sehingga dapat memastikan kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinjam. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi risiko kesalahan. SOP dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam proses bisnis dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan setiap tugas. Yang keempat, pelatihan karyawan. SOP dapat digunakan sebagai alat pelatihan untuk karyawan baru, sehingga mereka dapat memahami cara kerja bisnis dan apa yang diharapkan dari mereka. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Dengan SOP, layanan pelanggan dapat diatur dengan detail sehingga dapat memastikan bahwa setiap pelanggan menerima layanan yang konsisten dan berkualitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada PC dan Sinjel. Selanjutnya yang akan menjelaskan dokumen SOP, Rona. Kepada Rona, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada dokumen SOP, di mana dokumen SOP ini terdapat dua, ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penerimaan kas. Nah, pada penerimaan kas sendiri, pada SOP The Otis ini memiliki latar belakang dan tujuan untuk memberikan pedoman kebijakan, alur, dan prosedur penerimaan kas The Otis. Untuk ruang lingkupnya sendiri, prosedur ini dimulai sejak proses pertukaran barang dan jasa yang diberikan kepada konsumen dan uang yang dikeluarkan oleh konsumen kepada The Otis. Lalu dokumen yang digunakan ada sales order dan sales invoice. Nah, prosedur pada pelaksanaannya yaitu pertama, konsumen memesan minuman yang diinginkan kepada pelayan yang bertugas. Selanjutnya, setelah menikmati minuman, konsumen meminta rincian jumlah yang harus dibayar ke karyawan yang bertugas. Nah, pertukaran ini termasuk tahap awal dalam siklus pendapatan. Ketiga,
Pelayanan menyerahkan tagihan atas minuman dan menagihkan pada konsumen yang dibayarkan. Selanjutnya ada yang keempat, konsumen membayar sesuai jumlah yang ditagih, sementara pelayan memberikan struk tunai. Pembayaran ini adalah tahap berikutnya dari siklus pendapatan. Yang kelima, pelayan membawa struk dan jumlah uang yang diterima ke kasir. Aliran kas ini masuk kemudian dicatat ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, alur terakhir yaitu penerimaan pendapatan tunai ini selanjutnya akan disetorkan ke bank atau owner. Untuk pengeluaran kas akan disampaikan oleh rekan saya Deko. Kepada Deko dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rona. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran kas. Yang pertama itu ada dokumen yang berisikan latar belakang dan tujuan, yang mana memberikan pedoman kebijakan, alur dan proses pengeluaran kas The Otis yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya itu ada ruang lingkup, yang mana prosedur ini dimulai sejak proses. Yang pertama itu memesan barang, memastikan semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada menerima dan menyimpan barang, menerima semua barang yang dipesan dan juga memastikan barang tersebut dalam kondisi baik, mengamankan barang hingga diperlukan. Selanjutnya membayar untuk barang. Yang pertama ada memastikan bahwa faktur berkaitan dengan barang atau jasa sah dan benar. Selanjutnya ada mencatat dan mengklasifikasikan pemeliharaan kas dengan cepat dan juga akurat. Yang ketiga ada memproses kewajiban dan pengeluaran kas pada rekening supplier yang tepat pada buku besar dan juga buku pembantu hutang. Yang terakhir ada memastikan bahwa semua pengeluaran kas sesuai dengan pengeluaran yang telah diotorisasi. Selanjutnya ada satuan kerja terlibat. Di sini ada 3. Yang pertama ada bagian pembelian, yang kedua ada bagian penerimaan dan gudang, dan terakhir ada bagian keuangan yang berisikan dengan kasir, bagian utang usaha. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada purchase order, yang kedua ada receiving report, yang ketiga ada faktur pembelian. Dan selanjutnya ada berisikan prosedur pelaksanaan. Yang pertama, The Otis menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman. Yang kedua ada mempersiapkan pemesanan kepada pemasok. Yang ketiga ada pemasok melis pesanan dengan menyiapkan tagihan untuk ditagihkan. Yang keempat ada pemasok menyiapkan bahan-bahan baku dan juga mencocokkan pada list. Yang kelima, pemasok mengirimkan barang-barang sesuai dengan pesanan. Yang keenam, bagian keuangan The Otis membayar tagihan pesanan. Yang ketujuh, transaksi pembayaran kemudian dicatat dalam buku besar. Yang terakhir, bahan-bahan yang telah dipesan itu dimasukkan ke dalam gudang persediaan. Oke, terima kasih kepada Ronald dan Deko. Selanjutnya SOP yang menggunakan aplikasi Bizagi yang akan dijelaskan oleh Rona. Kepada Rona, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan selanjutnya yaitu SOP dalam bentuk aplikasi Bizagi, di mana kami telah menggunakan aplikasi Bizagi ini dalam bentuk jalur yang vertikal ke bawah. Terdapat 3 gambar yang ada di PowerPoint, di mana SOP pada The Otis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dimulai dari persiapan buka hingga tutup booth, lalu ada SOP pada kebersihan, ada SOP pakaian, dan ada SOP prosedur pelayanan pemesanan. Nah, untuk pada gambar 1, di sini terdapat gambar bulat hijau yang dimana menandakan memulainya suatu jalur SOP, lalu turun ke bawah, dan nanti akan berakhir pada bagian atas lagi yang gambar bulat merah itu menandakan selesainya tutup booth. Nanti untuk penjelasan menggunakan pembuatan SOP pada aplikasi Bizagi akan lebih jelas di video pada tutorial yang akan disampaikan oleh teman-teman lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut tutorial pembuatan SOP menggunakan aplikasi Bizagi. Kita di sini akan membuat SOP penjualan dari perusahaan The Otis dengan menggunakan software Bizagi Modeler. Pertama-tama kita menaruh terlebih dahulu judul besarnya di dalam pool, kemudian judul di bawahnya yaitu jadwal buka tutup branch atau toko dari The Otis. Kemudian di situ ada dimergerisasi menjadi columns untuk bagian kebersihan, kemudian pakaian,
Kemudian selanjutnya kita mengembangkan kembali columns-nya atau memergernya menjadi columns di bagian prosedur pelayanan pemesanan atau kode OTIS. Nah, kita masuk ke pool yang kedua, yaitu di situ ada alat dan bahan the OTIS. Baik, kita mulai prosesnya di bagian jadwal buka tutup branch. Nah, kita menarik tas pertama di sini. Di dalam tas pertama itu ada persiapan buka booth dengan menyiapkan alat, bahan, dan banner. Nah, saat kita membuka booth the OTIS, kita itu diperlukan untuk alat, bahan, serta bannernya. Kita dapat menarik tas yang pertama menuju pool yang kedua di bagian alat dan bahan the OTIS. Untuk bahannya sendiri, yang pertama di situ ada bubuk rasa. Kemudian kita menarik kembali dari tas pertama menuju ke pool kedua yang di bagian alat dan bahan tadi. Untuk bahan kedua, di sini kita akan menulis susu SKM atau susu kental manis, kemudian susu UHT, kemudian ada whipped cream. Kemudian kita juga mengambil kembali dari tas pertama untuk ditarik ke pool kedua yang berisi bahan dan alat. Selanjutnya di situ ada es batu. Nah, saat ini kita sedang menarik alat dan bahannya. Yang selanjutnya di sebelah es batu tadi itu ada sedotan dan cup. Oke, selanjutnya setelah kita menyiapkan booth dengan menyiapkan alat bahan dan banner, kemudian kita tarik ke bawah kebersihan, yang dimana membersihkan booth yang sudah terpasang. Dimana ketika boot yang sudah dipasang ini lalu kita membersihkannya, kemudian ditarik ke arah samping, kita menaiknya ke arah samping. Setelah kita membersihkan boot yang telah terpasang, kita juga menyusun alat dan bahan. Setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahan, kita tarik ke bawah ke pakaian, dimana kita juga menggunakan pakaian yang telah disediakan oleh the OTIS. Setelah menggunakan pakaian yang sudah yang disediakan, kita kemudian menggunakan juga sarung tangan yang higienis. Terus kita kembali ke proses pelayanan pemesanan, di mana pembeli bisa memilih pesanan mereka. Kemudian pembeli juga bisa menambahkan pesanan. Ketika pesanan itu ya atau tidak, misalnya pesanan bisa berhasil membuat ya, kita bisa membuat pesanan. Kemudian kita tarik lagi ke bawah untuk meminta total pembayaran dari hasil pesanan tersebut. Selanjutnya setelah ketika kita sudah membuat pesanan, kemudian pembeli meminta total pembayaran, kemudian kita meminta tagihan terhadap pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran. Dan setelah pembeli melakukan pembayaran, kita juga melakukan catatan di buku besar. Baik, di sini kita perbaiki arahnya, lalu kita ganti pada tag 1 menjadi pembelian meminta total pembayaran. Nah, kemudian kita buatkan lagi, lalu kita ganti lagi tag 1-nya menjadi tagihan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi dari tagihan ini menjadi kolom baru, dan tagihan ini masuk ke pembeli membayar. Setelah itu kita buat lagi menjadi catatan di buku besar. Nah, di sini kita tambahkan logo buku besarnya ya. Nah, oke, selesai sudah. Buku besar kita tambahkan lagi yang terakhir, yaitu setor uang ke
setor uang ke bank atau ownernya. Oke. Di sini mungkin sudah sampai kepada tahap terakhirnya ya guys. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kita masih berada di prosedur pemesanan tadi ya. Nah, kita memilih arah panah yang sesuai, yaitu ke pembeli pesanan. Nah, kemudian kita memilih lagi bentuk lingkaran ya teman-teman, untuk dibuatkan arah panah kembali, sehingga setor uang ke bank atau owner bisa diarahkan ke persiapan buka booth dengan menyiapkan alat bahan dan banner itu. Jadi kita kembali ke atas lagi teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita merapikan sedikit alat dan bahan Otis. Itu di situ ada beberapa kolom ya teman-teman tadi. Selanjutnya yaitu setor uang, lanjutkan dengan panah yang tadi itu teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi kira-kira begitulah siklus ataupun tabel di video tutorial ini teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.